Pergantian tahun 2021 menuju 2022 diwarnai dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Mulai dari kenaikan harga cabai yang mencapai Rp100.000 per kilogram, harga telur, minyak goreng, hingga harga LPG. Di tengah gejolak harga ini, Bank Indonesia optimistis perekonomian Indonesia tahun depan bisa bangkit dan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pengendalian penyebaran virus COVID-19 menjadi salah satu kunci pendorong perekonomian. Ekonomi akan pulih pada tahun 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi, mencapai 4,7 sampai 5,5% pada 2022, dari 3,4 sampai 4% pada 2021. Muhammad Faisal dari KOR Indonesia menilai sejumlah kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi tahun depan. Misalnya saja kenaikan harga LPG, kenaikan harga bahan pokok, hingga rencana penghapusan premium dan pertalite. Pent up demand khususnya ya dari dorongan konsumsi rumah tangga dari masyarakat kelas menengah, khususnya menengah atas. Nah, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Nah, hanya masalahnya kalau kita melihat beberapa kebijakan terakhir ya yang sudah dilaksanakan pada akhir penghujung tahun 2021 dan akan diimplementasikan di tahun 2022, ini banyak yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Terutama di kebijakan-kebijakan terkait yang mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang sudah terjadi, misalkan LPG ya, dan juga ada kenaikan sejumlah bahan pokok akhir tahun ini ya, termasuk diantaranya minyak goreng, premium dan pertalite ini share-nya terhadap total penggunaan BBM ini sangat dominan ya, bisa sampai 86% ya kalau berdasarkan data terakhir. Nah, ini akan berdampak pada inflasi. Lonjakan harga yang dirasakan masyarakat di akhir tahun 2021 dan diperkirakan berlanjut di tahun depan, apakah bisa jadi batu sandungan besar bagi perekonomian? Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja Anda selalu sehat. Senang sekali karena Indonesia Business Forum kali ini sedang bersama dengan tamu spesial, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi seperti apa kemudian outlook di 2022. Nah, ini penting bagi Anda untuk mengambil kebijakan, termasuk juga para ibu-ibu ini ya. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2022 mendatang. Saya langsung sapa saja Pak Menteri. Pak Menteri, apa kabar? Baik, Mbak Brigita. Harus selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Menteri, ini sebelumnya kami berterima kasih karena Pak Menteri sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi di Indonesia Business Forum, Pak. Pak Menteri, ini ada hal yang menggembirakan karena pada akhirnya di 2021 setelah resesi di kuartal ketiga kita bisa keluar dari jurang resesi. Nah, kalau dari evaluasi Kemenko Perekonomian sendiri, bagaimana catatannya? Ya, pertama tentu kita bersyukur bahwa kita mampu menangani pandemi COVID dan dalam lebih dari beberapa bulan terakhir ini, hampir lebih dari mendekati 5 bulan, kasusnya flat. Jadi kasusnya di bawah 100. Dan tentunya kita tidak boleh juga tidak waspada karena ada kasus baru Omikron, walaupun di berbagai negara sudah melihat bahwa Omikron ini lebih dalam tanda petik tidak lebih berat dari varian Delta, dan beberapa negara sudah melihat siklusnya 4 hari, walaupun sekarang sudah banyak negara kedapatan Omikron termasuk di Indonesia, sehingga dalam situasi seperti ini perekonomian bisa tumbuh. Dan kita lihat dalam situasi tertekan kemarin, itu pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga masih 3,5%. Nah, itu masih kita mendapatkan dukungan daripada ekspor super komoditas, apakah itu kelapa sawit ataukah itu nikel dan turunannya. Diperkirakan akhir tahun ini ekspor daripada kelapa sawit bisa mencapai 23 billion, ekspor iron and steel, baja termasuk nikel, itu 20,8 billion. Jadi ini ekspor Indonesia juga mencapai record high. Nah, dengan demikian kita juga memonitor indeks keyakinan konsumen juga udah 118. Sedangkan Purchase Manager Index itu juga angkanya di atas 51, 53,9.
Sehingga dengan demikian faktor fundamental kita ini sangat kuat. Sehingga kami yakin di kuartal keempat ini pertumbuhan ekonomi antara 4,5 sampai 5% di kuartal keempat. Sehingga secara year on year pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 3,7 sampai dengan 4%. Pak Menteri, ini tadi kan Pak Menteri baru sampaikan bahwa ada kinerja positif dari perdagangan kita, ekspor yang baik dari komoditi-komoditi andalan. Nah, selain faktor adanya super komoditi itu tadi Pak, faktor apa yang kemudian juga mendorong pada akhirnya kita bisa keluar resesi dan ada pertumbuhan positif yang tentunya ini menggembirakan? Jadi engine ekonomi kita yang kuat ada 4. Satu terkait dengan APBN, di mana diharapkan serapan APBN di kuartal keempat ini meningkat. Kita lihat capaian PNBP kita, pendapatan negara bukan pajak, itu mencapai 100% sudah di bulan November. Pendapatan pajak dari perkiraan Menteri Keuangan tahun ini 100% pun tercapai. Sehingga dari segi penerimaan, apalagi cukai lebih. Jadi dari segi penerimaan aman. Kemudian yang berikut tentu sektor lain adalah dari segi konsumen. Kemarin di bulan kuartal kedua udah sempat mencapai 6% pertumbuhannya, dan di kuartal ketiga turun 1%. Nah, kami berharap di kuartal keempat ini akan naik lagi. Kemudian juga dari segi investasi, kami berharap di tahun ini angka 900 triliun itu bisa ditembus dari investasi. Sehingga kalau semuanya kembali dari APBN kita bisa diharapkan bisa capaiannya maksimal, kemudian juga dari segi investasi bisa memenuhi target, dan juga dari konsumen memenuhi target, plus sektor industri juga pulih. Nah, ini yang mendorong bahwa keempat engine kita semuanya bergerak. Ada 4 engine yang kemudian mendorong. Nah, tapi kalau pemerintah sampaikan kan ada motor penggerak yang kemudian dijadikan sebagai lokomotif utama, yakni vaksin yang Bapak sampaikan di awal tahun, dan juga PEN, Pak. Nah, ini efektivitas dari 2 mesin itu, terlepas dari Undang-Undang Ciptaker yang putusannya kurang menyenangkan di MK, 2 faktor itu apakah juga mendorong atau memberikan kontribusi yang sangat besar, Pak? Jadi pertama tentu kalau kita lihat vaksinasi kita sudah mencapai dosis pertama di atas 70%, dan dosis kedua sudah di atas 40% dari jumlah penduduk Indonesia sesuai tanda WHO. Nah, memang masih ada carry over ke semester kuartal pertama tahun depan, terutama untuk anak-anak. Karena anak-anak yang usia 5 sampai 11 tahun kan baru kita mulai. Jadi diharapkan ini bisa diselesaikan di kuartal pertama. Namun dengan capaian ini kita sudah lihat bahwa mereka yang tertular virus relatif sudah turun. Jadi kondisi kesehatan sudah relatif baik. Namun kita harus jaga dengan hal lain, yaitu protokol kesehatan, juga membatasi kegiatan-kegiatan kerumunan. Apalagi kita tahu Omikron ini penularannya lebih cepat. Nah, oleh karena itu di samping itu tentu kita melihat program pemulihan ekonomi yang pagunya itu sudah realisasi sekitar 75% dari 744,7 triliun. Diperkirakan sampai akhir tahun ini bisa direalisasikan 90%. Jadi dengan demikian kita melihat klaster daripada perlindungan sosial juga bisa baik, kemudian dari segi bantuan UMKM dan juga sektor dunia usaha itu baik. Demikian pula fasilitas perpajakan, PPh pasal 25 dan juga pajak UMKM yang ditanggung pemerintah, kemudian PPNBM otomotif juga terserap 100%, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti walaupun belum dimanfaat secara maksimal, namun ini semuanya mendorong perekonomian untuk bergerak. Ada hal-hal baik yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Hanya saja kalau dari evaluasi di kuartal ketiga yang tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, masuk kuartal 4 juga akan berakhir, Pak Menteri, tentu kita ingin tahu tantangan-tantangan apa sih yang kemudian masih menjadi catatan bagi Indonesia supaya pertumbuhan ini menjadi lebih positif, Pak? Ya, tentu kita tidak bicara lagi 2021, kita langsung bicara 2022.
Nah, tentu di 2022 ada program-program yang pemerintah akan lanjutkan. Salah satu adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Nah, di tahun ini kita buat penurunan kemiskinan ekstrim di 35 kabupaten, di 7 provinsi. Dan pemerintah sedang melakukan susenas dari BPS, dan diharapkan nanti dari hasil susenas ini, apalagi pemerintah membuat program tambahan, yaitu kartu sembako 3 kali untuk penanganan kemiskinan ekstrim, dan juga bantuan dari desa, itu juga 3 kali bantuan, 3 bulan. Nah, ini kita akan lihat apakah program ini efektif untuk memerangi kemiskinan di tahun 2022. Karena 2022 targetnya ada 212 kabupaten kota yang akan diberikan program. Dan program ini kita tahu dari kemiskinan ekstrim ini 60% daerah pesisir. Jadi pemerintah terus fine tune berdasarkan susenas program perlindungan sosial mana yang efektif, dan ini kita akan lanjutkan di tahun depan. Itu ada jaring pengaman sosial yang kemudian semakin dikuatkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan tidak semakin meluas. Nah, berkaitan dengan penambahan lapangan kerja yang kita tahu ini kan makin banyak akibat dari pandemi yang membuat banyak perusahaan tutup, Pak. Ya, dari segi realisasi pembayaran PPH, kita lihat bahwa mereka mulai hiring. Jadi kita lihat Jadi PPH, ada hal baik gitu ya, Pak Menteri? Pengurangan angsuran aja realisasinya 123%. Artinya sudah ada mereka melanjutkan beroperasi dan mempekerjakan. Jadi tandanya jelas. Kemudian juga kita lihat kita bantu PPN untuk sewa outlet, kita bantu subsidi upah, sehingga dengan demikian ekonomi bergerak. Dan kalau ekonomi ini kita bisa pertahankan di tahun 2021 ini di level 3,7 sampai dengan 4%, berarti ada penambahan lapangan kerja yang terbuka dari program pemulihan ekonomi ini. Ini ada target optimis di 2022, Kemenko Perekonomian mencanangkan 5,22%, Pak Menteri. Ya, dengan asumsi kesehatan stabil seperti saat sekarang, tentu kita lihat pertumbuhan itu dimungkinkan, apalagi kita lihat ekspor dari segi nikel itu naiknya besar sekali. Jadi kalau kita ekspor bahan baku saja itu nilainya 2 triliun, 2 billion dollars, tapi kita tahun ini bisa mencapai 20 billion. Dan ini kenaikannya delta. Demikian pula sawit kita naiknya juga tinggi. Karena demikian pula harga batu bara dan yang lain. Momentum ini 6 bulan. Jadi momentum ini kita jaga sampai 6 bulan, kita lihat berikutnya. Tentu ada tantangan yang di dunia, seperti ada kasus Evergrande, perusahaan properti Cina yang hutangnya 300 billion tidak bisa dibayar. Jadi ini akan berpengaruh di tahun ini. Kemudian Amerika sendiri inflasinya tinggi dan ada kemungkinan tapering off, menaikkan tingkat suku bunga. Namun kita melihat bahwa Indonesia saat sekarang inflasinya sangat rendah. Salah satu dari negara yang inflasinya rendah yaitu 1,7%. Nah, tentu biasa menjelang Natal tahun baru ada pedagang-pedagang mengambil kesempatan untuk menaikkan. Nah, kesempatan-kesempatan ini kita harapkan nanti di bulan Januari sudah mulai turun lagi. Sehingga kita lihat dari berbagai komoditi, namun di anggaran pemerintah sendiri inflasi kita dipatok 3%. Jadi antara 1,7 sampai 3% masih ada ruangan 1,3% terkait dengan inflasi. Dan di situ kan dalam APBN plus minus 1%. Jadi kami melihat dari segi fundamental relatif aman, sehingga kami optimis targetan yang 5,2 itu bisa dicapai. Secara fundamental aman, tapi ada yang bikin ibu-ibu deg-degan karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri berkaitan mengenai naiknya beberapa harga komoditi di pasar. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengupayakan kestabilan harganya agar ibu-ibu tidak semakin deg-degan menyambut 2022? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.